uji bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian ngaramno apa patung. Wa imma yanzaghannaka minas syaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu utawa napa menggoda. Fihi itu tetap di dalam imma itu komununin asar tiap ini komunun asar tiap imma al-mati dalam making jadi yang zakon naga itu ngidut atau membolak-balikkan pikiran bolak-balik pikiran kain sirok nasetoni sangking setan apa nasbun apa dikiri dua iya strifka amma umur tabi sorikun iya strifka lamun minggokno kain sirok amma sanging perkara umrita kang den perintah sira diiklama apa sori pun apa barang sing menggon pas ta'id billah mongko njaluk mbau rasa sira billah ika apa utai dawuh fasa itu jawab bisarti jawab syarat wa jawabul amri jawab amar pas ta'id billah iku makhlukun den buang ayat fa'u angka mongko iso nolak sapa Allah ku ing nang setan angka sang sira ayat fa'u bisa nolak sapa Allah ku ing nang setan angka sang sira inna usatnya Allah sampun dateng kana dikau lima pengucapan alim untuk dateng besok di kelawan penggawe. Ini kalau terang. Ini jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Ini surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat ini Makkiyah. Ayat ini jelas, persis ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah bergolo, patung Hubal, patung Lata, patung Buddha. Tapi masih ada peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya podo itu. Tak pancen iku pangeran tenang kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh ngijabahi, disuruh mengabulkan permintaan itu. Fala tajibun wa lakum in kuntum. Diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ada di masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen yang Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakub. Iya, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatroh itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional. Dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam. Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah, ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya dosa mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, ini balik. Wong Arab itu keinginan. Nak ngakoni Isa anak pangeran dulu, dia setuju tapi rapat setuju. Foto-foto di pangeran juga berdiri. Akhirnya karena mereka di zaman Fatroh ini kalau tenang, zaman yang tidak ada Nabi, zaman yang tidak ada Nabi, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan, artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan.
zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan Allah Al-Mannan. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Al-Lata juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Salikatal Ukhra ala kumulka tarwalabul. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manat jadi Manat, Al-Aziz jadi Al-Uzza. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewi Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak Biarawati, kayak Biara, kayak di apa itu, di tempat-tempat kelenteng kayak di apa ya, di Shaolin Temple apa itu. Terus kemudian di Arab juga. Ini pulau cerita. Bentangan rapati tenang masjid di lancar. Ini kok sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati tenang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci itu mulai dicek hingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga ada zat suci, Lata Uzza tidak pada masjid haram, di Jazirah. Jadi barang suci, barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata dia sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini bersamaan roh sejarah. Jadi orang hikmah, orang Islam kadang rapati itikaf ning masjid, mau ning dalan-dalan ya orang hikmah. Ya ono hikmah ya. Dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi. Wa qalu la tadarubna wattau wala suwa'au wa la yaghutha wa ya'uqan wa nasra wa qad adallu kasih. Waddan suwa'an yaghus nasr. La tazarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa napa? Itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau tak niki Rasul Delia Sudirman, Soekarno orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu dirisi setan. Orang-orang soleh harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Orang sejarah, orang-orang soleh itu harus diabadikan, maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Arab sebagai sebuah bangsa yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya ya gawe dewa-dewi sing rupa Lata napa? Uzza. Lalu kalau bolak-balik matur tengah niki yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus di salib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa, Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi
Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan itu sebagai Tuhan itu kayak apa, rasionalitasnya kayak adanya Tuhan. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampai santri lah, yang ngaji ini kayak santri tahu visi mantep lah. Pendelok patung Bathara Kala nyekel gurune nak wani, bener irunge ora wani. Soale kualat tenan. Mau pemene nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewe mundele wedi tenan. Soale ge kualat. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Jadi tolong. Niku lu kalah, anake kalah karismane bentuk patung sing mewakili Dewa Dewi. Umpamane sedelok iki patunge Bathara Kala. Iki awake sakle wong Islam wis mereka nggih patunge Jibril lan malah sakral. Wih, patunge napa? Jibril. Dadi wis jaman bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong mesti wedi. Nah itu dari ini Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru nak ilaika wa hum la yusirun. Mbok pertelengi sawangane malas tenan. Wah. Lah kula nek selawase anak iki anak kiai anggere patung dhewean mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di keraton Jogja, di Taman Sari atau apa itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala, ini tolak bala. Soalnya nak ana patung ini ana bala. Padahal ana Allah ya ana bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilakukan oleh Quran. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum ma nazzalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang beken, itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Ya itu tadi, karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Bahkan kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah, ngekei kembang mengguni patung apa, dewa keberuntungan, bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya mateni wong, itu sudah dimitosno gawa napa? Patungnya gawa napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Mereka tetap membunuh akal. Lho, fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Kok patung ngelata Uzza itu luwih keren timbang Ka'bah yang kotak. Wah, itu seneng Ka'bah bentuk kotak, wireng ra jelas itu bagus. Nu ngali bentuke apik, niku fungsine kaya napa? Lan ana khidmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, hajar atwa hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok giok malah cawang imbang masih betul. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan di patung, misalnya Jenderal Sudirman ya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga Pak. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu menjadi fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap berarti. Dari ke pulau biasa, aku malah seneng, tulisan haram sengaja, jadi malah sekarang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang melihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini irunya tak tambah lebih-lebih memputung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Tidak. Tapi bahwa sejarah
Ya, ini kalau cerita sejarah bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dikatakan. Sehingga Islam ini mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar tidak. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad, misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Jika Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala, bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Hingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyyin, ada bentuk fisik. Kesannya kita sujud pada nama jenazah. Hingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi, tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti kira-kira hadis nih. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya syariahnya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampai ngerti. Mulanya nak cara kula untuk kompromi, oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk di syariahnya Nabi ya baca sholawat atau Quran. Karena biasanya standarnya ulama, kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering menghentikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural, punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam, tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya, tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari surat sujud tiadamiyah, surat sujud ya. Jika kalau cerita, sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Karena bagaimanapun tidak boleh ada surat sujud. Ya. Nah kalau sampai tanya, kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh apa? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja. Itu sepakat sujud dan tahiyatin atau sujud dan final. Sampai lihat tafsir apa saja. Arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar diluk. Sujud dan tahiyatin atau sujud dan infinah. Jadi cara Jawa ya terus ngeten tok diluk.
Mboten sujud nganti kados sujud di sholat. Karena sujud di sholat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini benar mengerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud. Yaitu kayak sholat Allah. Jangan. Nah, kalau nanti cerita tentang ngaji, sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Kalau Abu Nawas itu nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini ruko. Ya sudah, tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di ruko sujud. Wah, ini dosanya berat. Mungkin aku harus ratus sepuluh. Terus dia pidato, agar aku sholat jenazah orang rukuk sujud, berarti dosanya ringan. Lah nggak rukuk sujud berarti dosanya berat. Mereka kadang salah. Baru itu senang, bernolong di mana Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa nih? Wah, dia nggak rukuk sujud ya berat. Maksudnya perkara salah itu. Paham ya? Nah, itu sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Waqalu la tadaruna wasdaw wala suwa'aw wala yahuda wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dibahas di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Mungkin sama saja ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian dapat kembang yang sikile. Mungkin yang mana tahu. Generasi saya ini rasa sekedar dapat kembang yang sikile, diambung apa? Sikile. Ngambung sikile bujune ora mesti gelem, ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra wong dilat. Tapi bareng digawe patung digo napa? Dilat-dilatan, digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, layak guru wala. Ya, iku piye waktu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji ku. Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam dan haram patung mati-matian. Haram tenan. Itu haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana naik rupa patung sawangane watara yang guru na ilaika wa hum la yusir. Sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nek patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung cilik-cilik diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Saking kangelane nerangno patung terima waktu kok sembah itu. Waktunya bareng itu wong ape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gede yo napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu la minal zalimin. Wah, dolen tenan wong kok merotoli patung. Sopo sing mari terus qalu sami'na fatal yadkuruhum yuqalu lahu. Sing sering menyek brolo ya bro sing balik sing wani merotol ya napa? Akhirnya Ibrahim dikekang. Dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi sengaja. Dia itu turun ke rata. Dan Nabi kadang aneh turun ke rata. Tidak kok. Tapi kok malah aneh turun ke rata. Aku kepingin banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini orang disembadani. Soalnya Nabi Ibrahim walhasil ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih.
Anta fa'alta hadza bi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo petel, tak ono sing nggo petel. Nek tak ono sing nggo petel, aku ora nggo petel, tak ono sing nggo napa? Akhire ketuane semanu kitu ala rusi, laqad alimta anna ulai mayan. Ibu ikan tenang, muntarwan patung, takut itu protol itu. Orang-orang patung tidak itu. Dari ketuanya. Terus mulanya Ibrahim kan yang panggil kufil lakum bali mata budu dan mintu. Jadi lah, itu paling anehnya ya gue ngerti ngono, gue sembah kan. Kalian numpang, gue ngerti nara itu apa-apa. Kufil lakum bali mata budu dan mintu. Nila apalah tak ini. Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Soalnya patung Bunda Maria apa, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum baik. Ya wis. Saiki Ibrahim obong, wansuru alihatakum, kamu harus menyelamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ra bela itu piye? Pengiran diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangkit. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian karena menolak mulai saat ini itu kasus sofa marwah ini saat ini yang kiai Jowo itu keberatan saat masalah sofa marwah dirubah. Pemerintah Wahabi yang nyaman, wong Wahabi paling tenang. Orang barang bisa terlalu dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah ini hobi. Mungkin ini madasnya model macam ini. Pokoknya yang berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, ini apa? Dirusak. Lalu tadi sih orang Islam tak dunia kira perkara masalah dirubah. Dari kiai nulis naskah perkara masalah, tahu rasa hukum media dan sebagainya. Kamu nggak habis tenang-tenang aja gitu. Pokoknya hobi, ini rubah-rubah barang yang kira-kira juga sakral-sakral. Nah ini kulon ini guru kulon ya rada kurang ajar lagi masuk akal. Oke, banyak kan? Ini ku wajib guru-guru, ini ku cerita. Hak tangan-tangan itu pemerintahan wajib ya perfect main. Lalu ini ya, enggak pemerintahan Wahabi NU ya kapan tak gua apik. Itu bukan kuburan sakral waktunya bogani mulai bogati bogima. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri, wah itu coba enggak ungkit wae coba enggak. Pemerintahan untuk Ka'bah. Angger kok tuh apik sitok-sitok. Lah anak mek titik lah pengen tak juta wong. Apa protol kan? Pengkis wae rebusan. Nih tangan-tangan ya bener. Ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Dan dia tidak dukung Wahabi ya ono hikmah. Arab dikuasai wae. Gak ngono Ka'bah untuk dikuasai. Tenang. Cara ulama sing fatwa oleh tiap wong kaji lho napa? Nyuwili go kebahagiaan. Lha wong akeh rumune akeh Sulaiman. Akeh dia kemuliaane ngono iki akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu memang agama itu misteri itu. Mulanya kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat kasat tral masjidil. Niku mutlaku Makkah. Jadi sholat lah kalau ada mulu. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah.
Kalau sangat jauh, yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah, jihad di Mekah. Jadi kita miring di desa Meksiko untuk Mesir, kalau Abu Hanifah asal ngulon itu enggak apa. Karena itu ya, itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah, apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu panjang. Ini ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah dari riasan Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Lalu wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikad itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik. Makanya ya ibadah oleh jumatan yang di masjid, orang yang ngomong biasa-biasa. Pulau buatan hati nanti tidak begitu biasa. Pulau sering bilang ada kamu Gus wong alim rata tolat tahiyatul ribuan bagaku sakit. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama, jadi saya tahu sangat-sangat. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Sehingga Nabi duka. Sampai juga Nabi latas awi buyu tatung kubur. Rumah kamu sujud itu di masjid. Oh malu lebih dari kubur. Ini kalau biasa ngomong kita malu lama rasa buara. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya duka. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya Nabi juga latas alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah delok TV, ambil bojo bakas duwe. Terus kegoreng ini cek tau agak no teh hangat, teh panas, agak no kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roh takok ning bojomu kopi, teh makanan. Berkobar itikaf ning masjid. Baru itikaf di masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, enggak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qabliyah. Bu sajadahnya mana aku mau sholat. Pak tak mangan, tak sholat deh. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat deh. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid religius. Roro nih rata sholat masjid rata. Wah itu parah nih orang masjid orang rumah. Wah itu parah nanti. Nah ini bukan sholat bukan termasuk itu. Kalau itu bukan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Jika anak-anak kita misalnya bapak itu kalau datang mesti sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Jika disunatkan sholat qobliyah, qobliyah safar, sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya bil dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai-kiai alim itu punya sunnah. Misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, baru ngaji di masjid.
mulai dulu bakatane pakanan. Akhirnya roy anak bapak dan mbok bakatane Lah kok niku nak boten dikawiti kula ora tolat nek masjid ora ono pakok. Jadi kudu ora ulama nekat bareng. Oh, kula kok ngomong ora ono pakok akhirnya. Kejiran jangkare ora tolat paket masjid. Wah. Aku wis bertolat omah. Ibadahku akeh nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu, cuma Nabi ngapian, nulis ngapian gitu saja. Tapi harus ada, memang ulama yang menjelaskan, kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menikah kita. Makanya Nabi dulu nanti jawab, ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Jika umatnya nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai kalau santri sujud mengenai ini masjid ini gawean ahli sunnah. Bila orang semua sing wal jamaah waktu wah kira aliran sing aneh-aneh jumatan wong juga nak jumatan wong liya ora sak kula jumatan kadang tapi tak harus dilatih umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja ju'ilat lanal ardu kulluha namanya bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu kalau tidak di masjid ini tidak itu sesat, tidak bisa. Kalau makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran dengan anak biasa. Kalau imam partai benar makmum biasa. Kalau masalah itu paling fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasal acaranya sujud yang mengerang tak positif. Ya kalau ada kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir gunung. Ibu cara santri fakir, sholat istighfar, kalau nggak biasa makmum. Kan santri pulau tengah di pulau tangga beri, nak kata tengah di pulau. Kus betul ni ada, wah, itu orang pulau macam buan. Masjid terminal Semarang luarnya lagi ke Semarang sering sholat dan nak jumatan betul-betul yang matang pulau. Itu sering ritual. Kus itu orang fakir, buan. Wah, rasa kreatif, wah. Kau nak biasa mengampun rokok. Kok takut? Mulai channel lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena biasa mengampun rokok. Ngapain rakyat dari itu? Wes ora kesel kusnudon. Artinya wes ora kesel ya ada kusnudon. Wes kesel suudon. Ya, artinya ya ada wis kesel tuntun wong iki ora tak. Berarti kowe loro wis kesel jek lho. Karena aku enak ora kesel mlebu swarga mergo itu. Kulo nu ora kok kandhane pegel, kulo kita pegel berjilid-jilid tak wonten pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku ora tau aneh-aneh. Iki debat mikir, waduh sayangnya sing anak debat. Mesti mikir, demi kula mikir. Ya masalahnya wong uraan. Daripada debat kalah masuk Tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waromat kodamaru sampai sikilin melempau. Itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang, Omat al-fiqal binuran wa fitam'i nuran wa fi basori nuron, wa andamini nuron, wa anqalti nuron, wa ali nuron itu di rumah. Sehingga kita tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terjungsa. Kopi, panas, dulu, orang tak bisa, ngapok, waduh, semarang-marang tak ngotot kopi,
tidak bisa ibu sini kamu tidak usah itu malah kalau kamu akhirnya tukaran berkolot tinggal pecah. Kiai waktu tukaran berkolot tinggal. Mana terjadi tangan. Mulai bakasan itu, gua betul nanti takut misalnya piring pulau hilang, atau tinggal pulau kesayangan betul nanti. Gua lu nganti tadi gaya kopi cara ngomong betul pulau tangguh urusan dunia selesai. Jadi kopi itu biasa banget. Sampai saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus dilakukan di rumah. Dulu Nabi itu begitu, mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi yang mau sholat, bakat agama, itu sudah. Nabi sampai nemenin bakat agama itu nanti nak foto ya karu-karu. Jadi tak kok sah. Bisa bosan ya Rasulullah beda di sini tadi cara ya betul tak puasa. Jadi tahunya itu logika agama ya itu kalau udah bisa sarapan ya puasa. Kalau sampai bosan boleh usaha. Terus kere kapitalis. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah. Mulai harus sadar ya, yang mengingatkan bulan latat alu buyutakum nopo rumahmu itu jangan jadikan nopo itu harus jadi ya memang dimulai dari khilafah ibadah itu jangan dihabiskan di masjid ya ibadah itu jangan dihabiskan di masjid sebagian harus di rumah ya itu kalau dari nopo latat alu buyutakum kuburan itu Nabi jauh saat sahabat sering iktikaf di masjid saat sering sholat itu. Akhirnya itu mau bolak-balik kabeh mazhab itu melahirkan kesesatan. Lagi iki terus balik itu terus rasau iktikaf. Tapi ya tahu sholat nengok. Wes nanti kumpul kalau belok. Akhirnya itu senang iktikaf sama tablet. Ya itu repot menurut itu. Kue gede mau iktikaf ya salah. Gede belok sekasal etika tapi ya atau sholat di rumah ya bujute menjadi tawaran ya tengah-tengah itu sholat mesti di umum-umum uang umumnya takiyah umum-umum jadi ini mulai ditambah sholat istrinya Nabi juga diingatkan itu waskur nama yusla fi buyutikunna min ayatillah wal waskur nama yuslati buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya kamu ingat apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering berdoa. Nabi itu kalau berulang-ulang, misalnya beliau cerita ke Aisyah, tapi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qur'annya apa. Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu tidak pernah bakas duit. Dia nak rada duit itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan. Sekali mulai kedua, kedang gerangi hilang pangan anak yang ngamuk. Kalau itu bilang, kalau dia mulai bertolong, kekeh berkorupsi, boleh dipakai. Oh iya, kalau itu ulama paling sering marah, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ini. Karena kalau kita tidak marah, itu biasanya ngoten, kiai dari marah nggak apa-apa, murah. Baru mulai ngambil bujuk ini, ngerti lah itu orang disediakan marah. Lalu mana nih marah malah kayak geger bujuk, berkowet wah. Tapi kan gegernya walian tuh. Ustaz sejak mana sebenarnya ramah itu geger keren tuh, maksudnya kan kelebihan makanan. Itu geger terhormat tuh. Geger ngono luwih terhormat. Kalau nggak sering nggak mau butuh pulau. Ustaz tangan mangan tuh sebelum buatin mana? Ya gampang tuh namian gampang kayak tahu santri tuh. Daripada geger orang mangan nggak mau butuh itu geger gak keren. Mereka geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Foto-foto geger kelebihan itu gak masalah. Geger itu butuh keren, gak keren. Pulau Almoni, tapi Pulau Almoni berarti tak Almoni. Jadi foto-foto geger sing nopo? Geger gak keren. Bukan
tunggale kados rebutan warisan. Loro kula jek seneng geger tenan. Berarti bapak mati ninggal tuh. Geger perkara. Wis dulur tak utangi ora oleh waduh. Barang muruah dadi geger. Mau utang ora oleh barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa karo kakak tak jadi duwe ora oleh wae keren. Geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Dene nak ngene. Dunia sama ke orang kebahagiaan keren, itu termasuk keren. Karena dalam unsur kelebihan. Paham ya? Jadi kalau ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah. Itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat tarawih, qiyamul lail, tidak tarawih, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Waktu riwayatnya hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Jadi itu hadis. Makanya saya ingin nah orang rasa terawih yang kecil, tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang Qiyamul Ramadan kan nanti pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih. Hari ketiga artinya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah tidak keluar lagi. Nabi ternyata qiyamul lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La tas'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Ya, artinya suasananya hanya makan dulunya TV. Itu udah. Dan zaman saya kira hikmah, kenapa orang sholat tahiyat masjid, tapi ya pulau sama roh umbar rapi betul. Tapi saya roh ilmunya ini lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak tengonomi orang takut tenang, misalnya pulau Mumewong ya orang takut. Orang-orang ya takut mungkinnya gitu, takut mual ini, Gus nyun saya beri takut. Wah. Nah, bukan nanti sholat tahun itu, tak mau sama kawan kawan, aku kiai berdua semua, berdua sholat, ngamal semua. Aku baru kota awal, baru rumah sapi, itu sholat tahiyat masjid. Kemudian ngomong rumah sapi, ini masjid sholat. Dia berkenan, aku kiai kesel ya, sholat berdua. Itu sebetulnya adanya guyonan. Dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara ini ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi Nabi Latas Alu, buyutakum Nabi, kuburan rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPI-TPA, itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPI-TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di langit itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Quran, ini juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPI ya, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji, nanti di rumah masih ada jadwal apa? Hingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat selfie. Tapi masih ada suasana nopo televisi. Dan itu yang diinginkan Nabi. Atas alu buyutakum nopo. Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi batas dunia juga minim. Frekuensi kegemisangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita.
Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik di antara tempat-tempat yang sunat juga. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid, ketika yang Nabi tidak sholat di mana saja. Fa'ayu maras sulin adrokat di sholat pasal lihai makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat dari semua. Ya bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja dulu dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengukuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan untuk musafir yang sedang dalam kendaraan sholat khaituma tawaddahat rohilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat ya harus sholat meskipun macet ngetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilau. Hingga sholat di safar, haituma tawajjah, masuk kemana saja. Bagaimana kalau misalnya di bis malam kita sedang nasib? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu masuk ke timur, kita tetap sholat masuk timur. Meskipun kita nasib tetap sholat, namanya sholat dihormatil waktu. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus menutupi aurat, harus suci, harus masuk kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bis, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama sekali. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak masuk Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib masuk kiblat. Sholat dihormati waktu juga ada harus sujud. Ayo, supaya baca bulan, waktu pulang Muharram ini bulan nanti rois kitab Abu ini paling penting nak ketemu cacat. Ketika kitab mungkin foto sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya tadi Nabi utus wong Yahudi foto dino tanggal 10. Malah itu ya kok. Lah masih dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam kudu ditradisi sing beda karo wong Yahudi. Akhirnya sing ditamuin diterangno disunatno mulai tanggal 9. Kena 10 tok nggih wong. Akhirnya diramil dimulai tanggal. Lah wami sama karena tanggal 9 sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda dengan wami sama. Dengan alasan ini, nak tanggal tomo kadung rapoto, kowe kok foto tanggal 10 disunat foto tanggal 10. Begitu ya. Kan pakai apa tuh ya? Nak kadung rapoto satu disunat foto tanggal 10. Begitu ya. Baca kula tak ada. Walaupun kepengen begitu kok repot. Kepengen begitu yo di foto ini ora foto. Mata. Oh, Gus, untuk pengen beda kok repot. Pasal tanggal 10 sholat. Lah pengen beda ora usah. Lah ngono tugale disale nate kok. Ten ora kumiten niku gak bodho wong Yahudi, wong Yahudi kumiten gak sih. Wah, kita wis bisa kok tugas iki mah. Besok urusan jenggot, kono wis tugas kene lah. Wah, ngono ya rusak semua bahasa ngono ya. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa dicoba. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir, fikih ini memang bisa dicoba. Kalau nu wis eling tenan, teman jadi roh itu kangelan ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil
imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum, makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam sama khalfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan paling afdal yang an yaminil imam. Dari kanca kula kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang anyasari imam. Masih ada yang dari kiri. Saya ini imamnya berubah Gus ning lor. Sehingga semua makmum anyaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya di tengah. Dempetno paling lor. Sehingga semua makmum anyaminil imam. Umur dari paling afdal anyaminil imam. Gampang begitu supaya anyaminil imam kabeh imam itu apa pojok. Bawa pojok kiri otomatis makmum anyaminil apa? Imam. Wah, ya kena mutajilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanggal lah nak desain masjid wis ngono paling afdal sing ndi? Paling afdal sing paling parah ki imam. Anak ngono ngrubuti imam. Ketika belum masjid begitu paling afdal toh. Ya yang paling parah ki imam. Anak ngono ngrubuti imam. Artinya ngubungin apa? Makanya deh, pertanyaan begini pun nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum madzhab Hanifah, Abu Hanifah. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi madzhab Hanafi. Andai kan tidak ada madzhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia itu tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan TK3 di Ka'bah itu meter luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira ya lintas nomor. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lalu dia dong misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang sing anak dia Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Iya bodoh. Mengenai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat sakral masjidil. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlak apa? Makkah, pokoknya asal Makkah. Terus itu menolak aku hati asal Arab Saudi. Orang terima Makkah asal Arab apa? Jadi barang kaku hati ya asal Timur Tengah ya Kambangan Timur Tengah itu apa? Tidak artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya itu 16 meter. Itu kalau harus masuk Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, Ka'bah masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamak, sing jamak ewo-ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ingin mempertahankan 16 apa? Meter, mempertahankan ainul Ka'bah. Ulang gue zaman jadi kiai-kiai anak-anak dan galih.
tahun pinten kula lali. Zaman anyar-anyarane yaitu Rehan menemukan teori-teori falak modern, yaitu ditopang jam jam yang menuju arah kiblat. Biasanya dia kaji-kaji anyaran seneng dosa jadah yang menuju arah nopo kiblat. Sing kaji wis biasa. Oh, itu masjid-masjid di Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan Yaumar kiblat, yaitu dihitung urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaumar kiblat itu ditentukan di kalender persiwanan Yaumar kiblat. Ya kisarannya sekitar jam 4 atau jam. Kalau di Indonesia jam berapa? Jam 4-an itu nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian, kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya harus nopo. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya stoknya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulon kenceng tapi stoknya miring ya demi. Tapi secara teori matematis Bon tekno miring, angger sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep. Kebla. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak apa kuburannya bejal. Itu udah bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulai cara kula setuju oleh ngakali ulama itu bodoh. Artinya diakali ini ya penting niate. Mulane niat mustaqbilal kiblat ora wajib tapi kamu ngapatno. Jadi keliru-keliru lah sing penting niate mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu mun mustaqbilal kiblat ora wajib tapi penting. Penting itu kan ora cocok-cocok mulai niate mustaqbilal. Jadi Abu Hanifah mesti mutlak Mekah. Jadi enggak ada masjid haram. Ka'bah itu wis 16 meter, masjid haram wis luas men. Itu Abu Hanifah mutlak apa? Mekah. Ini akan penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Lalu kalau yang sinau pikir senang, sinau mazhab apa senang. Gue beli mawon maksudnya dia kayak hebat mawon, tapi dibeli barokah. Mungkin aku ngaji maksudnya bisa tak sebar gitu. Tapi dia nggak sih gitu, beli yang mawon. Mazhab kita kan ya terlupa kita kurang keren, kurang. Dibeli tadi barokah artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib Ahlul Qiblat maksimal mungkin. Nah sekarang yang diberi hanya topnya diberi kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung, paham ya? Kalau misalnya kita pergi ya, kalau jenengan aku aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng, aku jauh pulau kayak ngoten, aku kadung kiai dalam, jadi kapan nanti hukum, maksudnya kiai, wah sholat macam bulan itu bener, mereka bandingannya sholat, aku tidak kan kiai kayak saya itu kan fanatik, kan repot, asal macam nopomu, asal sekolah Abu Nawas Abu Nawas nanti ketemu pakar pala, cerita anak bumi itu bulan-bulan. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melaju macet ngetan. Malingnya melaju ngetan. Tapi salah kan dari tulung aku bedak malingnya. Melaju macet murah. Aku dapat. Malingnya melaju ngetan. Kamu ngejar kok macet murah. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alih palak canggung. Mergi Tentino itu wonten masjid tua. Tengking, kalau nanti ndelok teng jejak Rasul, Tengking itu wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblatnya itu bertolak belakang mbek Mekah.
Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah Tengkulon, ya berarti maksudnya. Tapi kemudian, mulai dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendiri ini gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, sholat macam metan. Ibu mergo bodoh, nak ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Itu harus sakit. Berarti sholat yang benar macam mulan atau macam netan. Bukan ngalang itu kan gak tuh. Wah, ya rusak aku mau atur kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu bentuk. Ya, jadi ruang secara teori jihad itu hanya ngakui satu ruku seperempat bumi. Karena yang satu matlak itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak karena sampai tutup jawab, tutup asbul ini jenis rubuh, yang kotak koyak nopo sepertiga, seperempat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Dia dari kata tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat ini. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Jadi arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu matlak. Sehingga tetap ada keharusan madhep mulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetar di bedak nopo mulon. Gonggol ketemu. Iku mau ngenyek pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor kok kenapa gak golek ini? Iku tak bisa ngemelek. Tapi penting jangan ngemelek, ngelatih kecerdasan. Enggak senam otak. Buat lo terus Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'lamu wa akeh taqaw kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza massahum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh ing alladzina apa ta'ifun apa perkara maksudnya ribuan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Taifun tegese perkara. Alam akan nglarani gitu, akan melintas apa sebihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar, tazakkaru mongko itu langsung podo eling sapa alladzina taqwa. Iko bawa ing siksane Allah wa ta'ala lan ganjarane Allah. Faizat mongko nalikane ngono gumte alladzina taqwa mubsiruna iku podo iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener mingguiri saking saliyane hak. Fire jiru nama kau iso bali sopa alladzina taqaw. Bali ila tariqih hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane sayatin ikhwanu sayatin nal kufar sing boro-boro kafir. Iku yang muduna iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan sing sayatin. Ai sayatin filoyi dalam kesesatan. Nah wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Summa mongkon nulite wong akeh wae siruna iku ora padha ngekang napa ngekang diri sapa alladzina yakufuna ora padha ngekang diri sapa alladzina wis saking barang kuwi barang kesesatan ditabar suri kelawan teliti
Kama tabasara kaya oleh teliti sapa al-muttaquna biro-biro sing tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.